Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir praktikum text mining yang berjudul 2023 Country Population. Adapun anggota-anggota kami yang terdiri dari Yuantio Firly dengan NPM 038, lalu saya Muhammad Al-Mubarak dengan NPM 044, lalu ada Danu Persio dengan NPM 059, dan terakhir ada Farid Fardiansyah dengan NPM 060. Pertama, di sini pembagian tugasnya saya mengerjakan bagian korpus, lalu Yuantio Firly mengerjakan pre-process text, lalu ada Danu Prastio mengerjakan klasifikasi, dan terakhir ada Farid Fardiansyah mengerjakan prediksi. Selanjutnya, untuk penjelasan korpus, tolong diarahkan Danu untuk diklik korpusnya. Di sini ada widget korpus di mana kami menggunakan dataset country table yang didapat melalui forum Kaggle. Lalu di situ ada titel variabel, tujuannya kita pilih country. Lalu di bawahnya ada fitur yang digunakan teksnya, yaitu ada country, CCA 2, lalu ada CCA 3. Selanjutnya kita hubungan ke korpus viewer. Lalu di korpus viewer terdapat 234 dokumen dalam satu korpus. Di sini ada berbagai macam data yang terdiri. Nomor 1 yaitu India. India di sini menempatkan ranking pertama untuk populasi tertinggi di dunia. Lalu di urutan kedua ada Cina yang menempatkan rank kedua untuk populasi terbesar di dunia. Yang ketiga ada United States. Yang keempat di sini ada negara kita tercinta yaitu Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia. Selanjutnya kita hubungkan ke word cloud. Word cloud di sini berfungsi untuk menampilkan teks yang paling banyak muncul pada korpus. Teks pertama yang paling banyak muncul itu ada N, lalu kedua itu ada island, lalu ketiga itu ada sign. Selanjutnya pre-process text akan dilanjutkan oleh Yuantio Firly. Silahkan Yuan. Oke. Coba tolong dibuka Danu. Oke, untuk di prosesor teks ini di situ pertama ada lowercase ya. Nah, itu lowercase itu berguna supaya nanti teks yang di dalamnya menjadi kecil semua. Nah, terus ada remove action yang dimana remove action itu berguna untuk menghapus aksen, yang berarti menghilangkan aksen atau karakteristik pengucapan khusus dari suatu teks atau kata. Nah, untuk yang parse HTML itu kita gunakan untuk pengembangan teks. Jadi mengambil konten teks yang relevan gitu kan dari dokumen HTML. Jadi ketika melakukan penambahan teks dari halaman web, HTML sering digunakan sebagai format yang digunakan untuk menyusun struktur dan tampilan halaman tersebut. Nah, yang terakhir itu kan ada remove URLs. Nah, itu berguna untuk menghapus URL dari teks dalam proses penambangan teks gitu kan. Anda menggunakan metode atau teknik. Biasanya tekniknya itu menggunakan regex, yaitu menggunakan ekspresi dari reguler untuk mencocokkan dan menghapus URL dari teks.
Nah, di bawahnya itu ada regex yang tadi saya sudah jelaskan. Terus ke bawah ada stop word. Nah, dalam stop word dalam hal ini yaitu untuk penambangan teks merujuk pada kata-kata yang sering muncul dalam teks tetapi cenderung tidak memberikan makna gitu atau informasi yang signifikan. Nah, untuk yang coba ke corpus viewer. Nah, untuk corpus viewer sendiri ini bukan yang ini corpus viewer, yang new, yang corpus viewer new. Nah, jadi corpus viewer ini dalam text meaning atau adalah sebuah alat atau program gitu kan yang digunakan untuk menampilkan atau menganalisis corpus teks. Nah, corpus viewer biasanya menyediakan berbagai fitur untuk membantu dalam pemrosesan, pemodelan, dan eksplorasi corpus teks. Jadi ada beberapa fitur yang umumnya tersedia dalam corpus viewer meliputi yang pertama itu ada tampilan dan navigasi corpus, terus ada statistik, ada pemrosesan teks, visualisasi, dan analisis atau penambangan teks. Boleh ke workload. Nah, untuk workload tersebut merepresentasikan visual dari teks yang digunakan untuk memvisualisasikan frekuensi kata dalam teks. Word cloud biasanya terdiri dari kumpulan data kata yang muncul dalam teks, di mana kata-kata yang sering muncul ditampilkan dengan ukuran yang lebih besar dan lebih mencolok. Nah, word cloud dalam text meaning memberikan gambaran yang cepat dan mudah tentang kata-kata yang paling sering muncul dalam teks dan dapat membantu dalam mengidentifikasi kata-kata kunci atau topik yang relevan. Word cloud sering digunakan dalam analisis teks, penambangan teks, atau pemahaman konten teks. Boleh, silahkan dilanjut. Selanjutnya klasifikasi akan dijelaskan oleh Danu Prastio. Silahkan Danu. Untuk tahap klasifikasi sendiri, ini dimulai menggunakan widget yang bernama Select Columns. Select Column sendiri merupakan widget yang berfungsi untuk memilih kolom-kolom tertentu yang nantinya akan digunakan untuk klasifikasi. Yang dimana untuk klasifikasi sendiri, kita tidak bisa menggunakan variabel metas, yang dimana di dalamnya dia tidak memiliki target variabel. Di sini saya menggunakan patokan rank atau dari populasi terbanyak sebagai target untuk diklasifikasinya. Untuk selanjutnya saya menggunakan widget bernama bag of word yang fungsinya sendiri itu sebagai pendekatan umum untuk menghitung frekuensi dari kata-kata yang digunakan. Dan bisa juga mewakili nilai numerik serta konsep dasarnya mengubah teks menjadi vektor. Di sini saya menggunakan term frekuensinya count serta dokumen frekuensinya IDF. Untuk regulasinya kita nonkan saja. Untuk selanjutnya kita menggunakan metode klasifikasi KNN atau biasa disebut dengan K-nearest neighbor. Di sini saya menggunakan nilai ketetanggaannya sebanyak 5. Serta metode yang digunakannya menggunakan Euclidean distance. Di sini terdapat banyak pilihannya. Mana saya gunakan hanya menggunakan Euclidean. Untuk weight-nya sendiri, saya menggunakan random saja, yaitu uniform, bisa juga distance. Untuk selanjutnya, kita gunakan widget bernama test and score untuk menilai hasil klasifikasi yang telah kita lakukan. Nah, widget test and score sendiri berfungsi untuk mengevaluasi metode pendekatan yang kita gunakan tadi, serta memungkinkan kita mengukur kualitas prediksi model yang kita gunakan, serta data uji yang independen. Di sini terdapat 4 penilaian utama yang jadi acuan dari klasifikasi yang kita gunakan. Terdapat MSE atau mean
squared error yang fungsinya itu sebagai metrik yang mengukur rata-rata dari selisih kuadrat nilai. Semakin rendah nilai MSE ini, semakin baik model yang regresi yang kita gunakan. Lalu ada RMSE yang artinya itu root mean square error. Tujuannya itu hampir sama dengan MSE, memprediksi keakurasian yang kita lakukan tadi, yang dimana semakin kecil nilai yang dihasilkan dari si RMSE ini, semakin baik dari hasil yang kita lakukan tadi. Lalu ada MAE atau mean absolute error yang fungsinya itu mengukur rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual pada data uji. Semakin nilai rendah nilai ini akan semakin baik juga pengujian yang kita lakukan. Lalu ada R2 atau R square yang juga dikenal sebagai determinasi mengukur sejauh mana variasi dalam variabel target dapat dijelaskan oleh model regresi. Semakin nilai ini mendekati angka 1, maka akan semakin baik pengujian yang kita lakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan untuk bagian visualisasi. Silakan Iwan. Boleh dibuka? Oke. Jadi untuk scatter plot ini ya bertujuan untuk menampilkan hubungan atau pola antara dua variabel numerik. Jadi scatter plot menggambarkan titik-titik data dalam koordinat dua dimensi. Jadi di mana sumbu horizontal mewakili satu variabel dan sumbu vertikal mewakili variabel lainnya. Nah, di situ kan ada aksis Y dan aksis X. Nah, untuk aksis X itu artinya menunjukkan nilai dari variabel yang diplotkan pada sumbu horizontal. Jadi X itu secara horizontal. Nah, nilai variabel pada sumbu X ditampilkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Aslinya biasanya digunakan untuk menunjukkan variabel independen atau variabel prediktor yang kita harapkan mempengaruhi variabel respon. Nah, untuk aksis Y yaitu menunjukkan nilai dari variabel yang diplotkan pada sumbu secara vertikal. Jadi nilai variabel pada sumbu ini ditampilkan secara vertikal dari atas ke bawah. Aksis Y ini biasanya digunakan untuk menunjukkan variabel respon atau variabel dependent. Yang ingin kita lihat bagaimana hubungannya dengan variabel independen. Nah, dalam konteks ini scatter plot pada sumbu Y dan X digunakan untuk menunjukkan nilai numerik dari dua variabel yang diplotkan. Nah, di situ kan ada atribut. Nah, yang pertama itu ada atribut color. Nah, jadi color itu untuk menunjukkan kategori atau kelompok data tertentu. Misalnya, setiap kelompok data dapat diberi warna yang berbeda sehingga memungkinkan pemisahan visual antara kelompok-kelompok tersebut. Atribut warna juga dapat digunakan untuk menyoroti pola atau tren khusus dalam data. Nah, yang bawah itu ada shape. Dari label dulu dah. Dari label dulu. Nah, jadi label itu digunakan untuk menampilkan sebuah informasi tambahan tentang setiap titik-titik data. Misalnya, label dapat berisi identitas atau nama individu yang sesuai dengan titik data tersebut, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi setiap titik secara khusus. Terus ada ini juga. Boleh tuh yang show legend itu. Nah, jadi kenapa kita pakai show legend? Jadi legend ini digunakan jika terdapat variasi warna atau kategori pada scatter plot. Jadi legenda membantu dalam memahami makna dan interpretasi warna atau kategori yang digunakan dalam visualisasi. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa dijelaskan dari scatter plot. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Farid. Karena Farid tidak hadir di sini. Corpus for prediction. Silahkan diklik dan
dalam korpus ini kita menggunakan dataset lain yang telah kita ambil dari Twitter. Data ini berjudul Thailand Open 2023, di mana titel variabel ada tujuannya kita memilih akun, lalu fitur yang kita gunakan pada teks ada konten 1, konten 2, reply, dan retweet. Lalu ada beberapa variabel yang tidak kita pakai seperti akun, like, user, dan lain-lain. Setelah itu kita buka pada widget Corpus Viewer untuk prediction. Di sini ada tampilan di mana dalam satu korpus ini terdiri dari 194 dokumen, di mana setiap datanya memiliki seperti nama user, nama akunnya, lalu ada konten-konten yang berbeda setiap user yang disampaikan pada Twitter. Seperti pada badminton foto ini memiliki konten yaitu klik follow badminton foto, lalu ada yang mereply di mana isinya badminton foto is the official photo. Lalu yang lain juga ada yang mereply dari akun expression kamera, di mana reply-nya di sini become anyone on Zoom with or any streaming video. Lalu ada retweet 1286, like-nya 1612, view-nya 3654, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilakukan prediksi oleh dan silakan dan. Untuk prediksinya sendiri itu widget yang kita gunakan kali ini digunakan untuk menghasilkan prediksi berdasarkan model yang kita ujikan sebelumnya, yaitu model dari si Thailand Cup ini. Fungsi ini memungkinkan kita untuk menggunakan model yang telah kita bangun untuk melakukan prediksi pada data yang baru. Di dalam kolom ini terdapat predicted class dan predicted value, serta klasifikasi yang kita gunakan tadi, yaitu metode KNN. Kolom ini juga berguna untuk membandingkan hasil prediksi dengan nilai yang aktual, serta memprediksi kinerja sekaligus mengevaluasi kinerja model yang kita gunakan. Widget prediction ini juga memungkinkan kita untuk melihat hasil prediksi secara komprehensif dan melakukan hasil analisis yang lebih lanjut. Dapat dilihat di sini terdapat tabel kolom user, akun, konten, reply untuk memprediksi kata-kata mana saja yang sering digunakan dalam korpus yang digunakan tadi. Mungkin sekian segitu saja. Silahkan untuk moderator dilanjutkan. Karena keterbatasan waktu, kita tutup presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam.